Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ila middin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Saudara-saudaraku seiman, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, ya, kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya di hari 10 awal Zulhijjah, merupakan waktu yang sangat berharga dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya hari-hari tersebut tidak luput dari berbagai macam bentuk amal soleh yang kita lakukan. Semoga amal soleh tersebut menjadi tabungan bagi kita kelak di akhirat. Saudara-saudara seiman, pembahasan kita adalah melanjutkan pembahasan yaitu yang di masa kekuasaan, yaitu kekuasaan al-mustakfi billah, yaitu yang memerintah pada tahun 701 Hijriah sampai 740 Hijriah. Ya, sekitar 39 tahun, di mana dalam rentang waktu 39 tahun tersebut wafat para ulama-ulama besar. Maka kita telah menjelaskan salah seorang ulama besar yang terkenal dan fenomenal di kalangan umat itu Ibnu Daqiq al-Id, ya, Qadi Qudah Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Id, yang telah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ulama-ulama yang sering terdengar sebutan namanya di dalam ceramah-ceramah maupun nukilan-nukilan para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, para masyayikh kita. Yaitu di antaranya adalah, walaupun di sini banyak ya nama-nama ulama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan dinukil oleh Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, tapi kita pilih ya yang sangat sering disebut-sebut dan sering dinukil pendapatnya oleh para ulama-ulama kita. Ya, di antaranya adalah Ibnu Attar Al-Maliki, yaitu murid dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di sini juga terdapat suatu pertanyaan, ya, kenapa Ibnu Attar bermadzhab Maliki sedang gurunya bermadzhab Syafi'i, ya. Dan itu hal yang biasa para ulama-ulama dahulu, ya, mereka tidak hanya belajar kepada ulama yang bermadzhab dengan mereka, tapi juga belajar kepada setiap ulama yang memiliki ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang fanatik dan orang yang muta'assib di dalam bermadhab. Nah, ini satu faedah di sini. Gurunya Imam Nawawi yang terkenal sekali, dan ini adalah murid kebanggaan Imam Nawawi juga, dan para ulama sering menisbatkan tilmiz Imam Nawawi. Ya, sebenarnya Suyuti di sini menyebutkan Al-Ala Ibnu Attar tilmizul Imam Nawawi. Nah, ini menunjukkan di antara murid Imam Nawawi yang yang masyhur, ya, adalah Ibnu Attar ini. Tapi beliau bermadzhab Maliki, bukan bermadzhab Syafi'i, walaupun Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i. Dan tadi satu hal yang kita dapat mengambil faedahnya, bahwa ulama-ulama dahulu belajar kepada berbagai para ulama-ulama, ya, tidak hanya kepada ulama yang semadzhab saja dengan mereka, tapi setiap ulama memiliki ilmu, mereka datangi, mereka ambil ilmu di sana. Walaupun dalam perkara-perkara istihad khilafiyah, ya, mereka lebih memakai kaidah-kaidah usul fikih yang dipegang oleh ulama mazhab tertentu umpamanya, ya. Jadi jangan dipahami kalau bahwa ulama yang 4 mazhab itu, ulama fikih mazhab 4 mazhab ini, mereka berselisih dalam semua persoalan. Tidak, hanya dalam persoalan-persoalan yang memiliki dalil-dalil yang lebih, umpamanya kemudian ada berapa dalil yang pemahamannya ada umum dan khusus, atau nasikh mansukh, atau dalil-dalil yang umum sifatnya untuk menemukan hukum-hukum yang kontemporer umpamanya yang di masa mereka saat itu, maka mereka memakai ijtihad kaidah-kaidah fiqhiyah, usul fiqhiyah dalam pandangan ulama tertentu, ya. Nah, madhab tertentu yang kita maksud. Maka di sini tadi kita dapat ambil suatu pelajaran bahwa ulama-ulama dulu memang mereka bermadhab dalam artian, ya, dalam
istimbat istihadi, ya, mereka merujuk kepada salah satu madhab tertentu. Tapi bukan berarti mereka tidak mengambil ilmu ataupun fanatik dari madhabnya, ya, tidak mau belajar kecuali yang satu madhab, tidak demikian mereka. Bahkan juga mereka merojikan madhab-madhab lain yang memang pendapatnya beliau kuat, ya, lebih kuat daripada madhab yang dia pegang umpamanya. Itu tidak masalah bagi para ulama dulu, karena tujuan mereka bukanlah bermadhab itu intinya, ya, tetapi tujuan mereka adalah mengikuti kebenaran di mana yang lebih kuat dalilnya, gitu. Baik. Kita mulai sedikit tentang terjemahan Ibnu Attar ini dan beberapa penjelasan, ya. Beliau adalah dikenal dengan disebutkan di sini Imam Abul Hasan Ibnu Attar, Tilmizul Imam Nawawi, wa nashir aqidatus salaf, dan beliau aqidatus salaf. Nah, di mana kita ketahui, ya, walaupun pada masa ulama-ulama yang besar ini, Mizzi, Imam Ibn Taimiyah, kemudian Ibn Daqiq al-Aid, kemudian juga Imam Ibn Attar dan para ulama-ulama lain nanti akan kita singgung biografi mereka, seperti Ibn Abaduddin Ibn Jama'ah, Tajuddin Al-Faqihani dan Ibnu Sayyidin Nas, ya, ulama-ulama besar tersebut hidup dalam masa yang memang suasana politik yang sangat mencekam kala itu, karena kaum muslimin di dalam ancaman kekuasaan Tatar atau Mongol, ya. Tetapi ilmu-ilmu Islam tidak mundur, ya. Buktinya lahir para ulama-ulama yang luar biasa ilmu mereka yang dapat kita waris sampai hari ini. Dan ini pula yang kita lihat ketika ulama-ulama tersebut mereka fokus menyebarkan ilmu di dalam saat umat butuh, karena munculnya berbagai fitnah, perselisihan, ya, berbagai macam bentuk hal yang terjadi di tengah masyarakat adalah obatnya yang utama adalah memberikan bekal ilmu kepada mereka biar mereka mengerti apa sikap dan tindakan yang benar di dalam mereka menemukan persoalan perselisihan tersebut. Baik. Maka Ibn Attar tadi hidup dengan semasa dengan Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama-ulama besar lainnya tentunya, walaupun di zaman mereka, ya, zaman yang memang kita sebutkan tadi kondisi politik tidak menguntungkan dan tidak senyaman yang seharusnya, begitu, ya. Nah, di mana di saat itu pasukan Tatar dan pasukan Salibiyin mereka saling berlomba untuk menghancurkan, memusuhi, memerangi umat Islam, ya. Nah, kemudian tujuan kita adalah dalam menyebutkan biografi ulama yang telah sering kita sebutkan dalam wejangan kita, kajian kita, ya, adalah agar melihat bagaimana agar melihat terjemah atau biografi para ulama ini timbul dalam diri para penuntut ilmu, yaitu himmah, ya, keinginan yang besar, gitulah. Himmah itu keinginan yang besar, semangat yang tinggi untuk mencari ilmu dan membela Islam, ya, dan membela Islam yaitu menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang datang dari luar Islam, dari orang-orang kafir, ya, baik orang-orang ateis dan lain sebagainya, ya. Ibnu Attar adalah Imam Al-Mufti, Al-Hafidh, Al-Zahid, Al-Faqih. Ini gelar-gelar yang sangat membawa pujian bagi Ibnu Attar, ya. Jadi dia al-imam, ya. Seorang ulama bila disebutkan oleh para ulama juga yang memberikan al-imam, bukan media massa, ya. Sekarang kan kalau kita di dalam gelar-gelar pujian-pujian banyak sekarang didapati di media massa, bukan orang berilmu memberikan pendapat dan pandangan tentang gelar-gelar tersebut. Disebutlah kiai ini dan kiai itu, ustaz ini ustaz itu, yang semacam dengan gelar-gelar yang melambung, gitu, ya. Tapi isinya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan. Nah, kalau dulu ulama itu yang beri mereka sebagai imam, al-mufti, al-hafidh, itu ada ulama-ulama yang memang pada bidangnya, pada pakarnya, ya, yang mereka ahli dan mengerti, dan itu bukan pemberian dari orang-orang awam, ya, bukan orang-orang awam yang kagum ini seseorang lalu disebut al-hafidh, ya, dengan gampang, tidak. Az-Zahid Al-Faqih, ya, seorang yang paham agama, yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan, Zahid Al-Hafidh. Dan Al-Hafidh ini ada Hafiz Sunnah bimatnihi wa ma'anihi, ya, dia wa ma'aniha, menghafalkan hadis-hadis dan juga memahami hadis-hadis tersebut serta mengamalkannya, ya. As-Salih, ya. Baqiyatus Salaf, yani ini sebut Baqiyatus Salaf, dia adalah pewaris, ya, para ulama salaf, ya.
wa sahibul musannafat ya al-mufidah, dan beliau memiliki karya-karya ilmiah yang sangat berfaedah bagi umat. Alauddin, jadi nama beliau Alauddin, gelar beliau atau laqab beliau Alauddin Ali ibnu Ibrahim, ya Ali ibnu Ibrahim ibni Daud ibni Salman ibni Sulaiman Abul Hasan ibni Attar, ya Asy-Syafi'i. Nah, kalau disebut Asy-Syafi'i kata juga Ibnu Attar Al-Maliki, ya yang tadi saya sebutkan Al-Maliki yang masyhur beliau ini Al-Maliki. Kalau di sini Asy-Syafi'i wallahu alam ya, tapi setelah saya cek ada juga Ibnu Attar Al-Maliki. Apabila sebelumnya bermadzhab Maliki, kalau di sini Asy-Syafi'i, Ibnu Attar Asy-Syafi'i di dalam terjemahan yang lain. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa masyhur Ibnu Attar itu dalam bermadzhab Al-Maliki di kalangan para ulama ya. Al-Mulaqat bi Mukhtasar An-Nawawi, ya, dan dikelar dengan yang banyak meringkas, ya, bi Mukhtasir An-Nawawi. Mukhtasir maksudnya yang banyak meringkas ilmu kita Imam Nawawi. Beliau lahir pada hari Idul Fitri tahun 654 Hijriah, ya. Nah, itu tentang kelahiran pada hari Idul Fitri, yaitu 1 Syawal berarti ya beliau lahir. Tawabuhu lil ilmi, adapun cerita kisah beliau menuntut ilmu ada. Karena walidu Ibrahim ibnu Daud, bapaknya Ibrahim ini, itu anak Daud ini, yastagil attaran. Jadi kenapa disebut dia Ibnu Attar? Karena bapaknya attaran, yaitu menjual minyak wangi. Penjual minyak wangi. Ya. Dan juga digelarin Maufiqiddin, ya, bainama kana jadduhu Daud tabiban, dan kakeknya adalah seorang tabib, ya, dokter gitu bahasa kita sekarang. Beliau dari kecil sudah hafal Al-Quran, ya. Summa talabal ilmi an kibar ulama, ya, disebutkan dalam sebagian sumber bahwa beliau sejak kecilnya, ya, beliau ini bekar lidirasah, masih usia kecil beliau sudah semangat untuk ilmu. Wa ghada sabiyan ilal kuttab, masih ya kecil lah, atau kita balita sudah ikut belajar di TPA, maksudnya ya fi ragbatin mulihah, memiliki keinginan yang luar biasa, wa syauqin balighin, dan kerinduan yang sangat, ya. Hafizul Quran Karim, dan beliau telah hafal Al-Quran dan belum sampai umur beliau 15 tahun, ya. Kemudian juga hatta ikhtasara bi Imam Nawawi. Kemudian beliau adalah merupakan murid Imam Nawawi yang sangat masyhur. Baik. Ini cerita tentang beliau menuntut ilmu masih kecil, ya. Dari mana beliau hafizul Quran, ya. Kemudian beliau menuntut ilmu dari para ulama kibar yang ada di zamannya, itu Ibnu Daim, ulama-ulama yang masyhur di zamannya, Ibnu Daim wa Ibnu Abi Yusri dan Ibnu Abil Khair wa Imam Nawawi ghairihim, dan lain sebagainya, Imam Nawawi dan lain-lainnya. Baik, setelah beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama yang berada di sekitar tempat tinggal beliau, dan beliau belajar keluar dari negeri beliau menuntut ilmu, ya, melanglang buana lah dalam berbagai kota-kota Islam yang tersebar ilmu saat itu, ya. Di antaranya ke Mekah, mendengar para ulama-ulama senior, ya, ulama besar yang ada di Mekah dan Madinah, Baitul Maqdis, juga Nablus dan Qahirah. Nah, kemudian setelah itu beliau kembali ke negerinya setelah dalam masa yang cukup panjang melalang buana berkelana menuntut ilmu, ya. Kemudian setelah kembali ke kampung halamannya, beliau menyebarkan ilmu, ya, dirasatan tadrisan, dan juga mengajar belajar sendiri, juga belajar dan juga menyebarkan ilmu. Wa ghalaba ala Ibnu Attar al-fiqh wal hadis. Nah, beliau ini lebih menonjol pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu beliau di bidang ilmu fikih dan ilmu hadis. Nah, itu. Kemudian tadi kita sebutkan beliau belajar ulama-ulama yang hidup di masa beliau dan guru-guru beliau, antaranya dari disebutkan Imam Nawawi, ya, di mana guru-guru beliau alladzina syahidat lahum dunya bil qidami ar-rasikha, ya, bil qadami ar-rasikha fil ilmi wal fadli wat taqwa. Ulama-ulama yang tempat beliau belajar terkenal dengan, ya, ilmu yang dalam, ya, dan memiliki kemuliaan ketakwaan, ya.
Bahkan disebutkan bahwa guru beliau mendekati sekitar ya atau lebih dari 200 guru ya. Ya. Dan bahkan Imam Zahabi ya membuat suatu mu'jam ya dengan kumpulan guru-guru Ibnu Attar ini sekitar 227 orang. Nah, di antaranya lah tadi sudah kita sebutkan beliau belajar ke Imam Nawawi, Abdul Daim, Ibnu Abi Yusr, Abdul Aziz bin Hammal, As-Sayrafi, ya Ibnu Sayrafi wa Ibnu Abil Khair dan Majduddin Muhammad bin Ismail bin Asakir, ini Imam Asakir, wa Jamaluddin ya, bin Malik wa Syamsil bin Hamil wa Abu Bakar bin An-Nashbi ya, wa Muhammad ibn Ghamar al-Muqri al-Faqih al-Zahir al-Zar'i wal Qadi Abu Muhammad ibn Atta al-Azra'i dan lain-lain. Para ulama di sini ada sekitar tadi yang kita sebutkan jumlah guru beliau sebenarnya disebutkan oleh Imam Zahabi sekitar 227 orang. Ya, ini menunjukkan betapa beliau madhur ya masyhur sekali di kalangan para ulama. Dan di antara guru-guru beliau juga ulama-ulama Hanabilah dan juga ulama Malikiyah yang tadi kita sebutkan, Ilyas, guru-guru dekat Hanabilah, Syamsuddin Ibnu Abi Amrin, Syekh Hanabilah, dan Abu Muhammad bin Abdul Rahman bin Syekh Abi Amr Al-Hambali, ini guru-guru dari kalangan Hambali, dan juga di kalangan Malikiyah, Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad As-Suwaisi Al-Maliki, ya. Kemudian juga Abu Ishaq Ibrahim, ya, Ibnu Al-Armani, dan juga Abu Muhammad Abdul Salam bin Ali bin Amr Az-Zawawi Al-Maliki. Jadi kita lihat bahwa beliau belajar itu tidak hanya kepada ulama yang semazhab kepada beliau, tapi juga lintas mazhab istilahnya kita ya. Jadi kita sebutkan bahwa para ulama dulu mereka tidak hanya fokus dengan mazhab dia saja, ya, tidak belajar kepada ulama-ulama mazhab, tapi mereka adalah orang-orang yang menggali ilmu dari berbagai ulama lah, walaupun berbeda dalam sisi mazhab fikihnya. Baik. Kemudian disebutkan ya, karena Syekh Islam Taimiyah rahimahullah min tabaqat Ibnu Attar. Jadi beliau ini satu level, ya, satu generasi lah, satu generasi. Ya, kalau disebutkan ini min tabaqah itu satu generasi dengan Syekh Islam Taimiyah. Ibnu Attar ini segenerasi dengan Syekh Islam Taimiyah. Oleh sebab itu nanti ketika kita ingin berbicara tentang biografi Syekh Islam Taimiyah, ya dalam kitab karangan ya Ibnu Nasruddin Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi yang membantah orang-orang yang menjatuhkan kehormatan Syekh Islam Taimiyah, di situ beliau nukilkan pendapat ulama-ulama besar yang mengakui keilmuan Syekh Islam Taimiyah. Baik. Nah, haitsu ishtaraka ma'hu fil akhdhi an katsir min ulama, dan di mana beliau ini Ibnu Attar dengan Syekh Islam Taimiyah yaitu bertemu dalam banyak guru, ya, bertemu dalam banyak guru dan ulama-ulama yang tempat mereka belajar, seperti tadi kita sebutkan Ibnu Adi Daib, Ibnu Abi Sayrawan, Abi Khair dan lain sebagainya. Baik. Itu sedikit tentang beliau ya, di mana beliau pernah bercerita bagaimana beliau belajar ke Imam Nawawi. Faqara'tu 'alaihi al-fiqha tashihan wa ardan. Aku belajar kepada beliau ilmu fiqih tashihan wa ardan. Jadi dibacakan dan juga mendapatkan penjelasan-penjelasan dan kritik-kritik ilmiah tashihan ya. Wa dhabtan, jadi bagaimana membaca kalimat-kalimat, khasatan wa aman, belajar ilmu usul fikih baik sifat dalil-dalil khusus atau umum, dan juga ulumul hadis, belajar ilmu hadis ya, mukhtasar wa ghairi, yang mukhtasar Imam Nawawi dan ilmu hadis lainnya. Tashihan wa hifdzan, baik dalam mengoreksi maupun hafalan kata beliau. Syarhan wa bahsan wa ta'liqan, baik syarah hadis atau membahas hadis ya, mencarinya, atau ta'liq ya, memberikan catatan-catatan ya. Di mana disebutkan dalam sifat kepribadian beliau Ibnu Attar ini rafiqan bi ya. Di beliau memuji Imam Nawawi wa kana rafiqan bi, di mana Imam Nawawi ini adalah sangat sayang kepada beliau, rafiqan bihi ya, syafiqan alayya ya, sangat sayang kepada Ibnu Attar Imam Nawawi.
La yumkin ahadan min khidmati ghairi, di mana Imam Ibn Attar ini adalah yang sering melayani Imam Nawawi, ya, artinya sebagai khidmat kepada gurunya, ya. Kemudian ala juhdin minni fi talabi dzalika minhu, dan itu bukan keinginan Imam Nawawi, tapi adalah Imam Ibn Attar ingin memuliakan gurunya. Jadi ala juhdin, dengan perjuangan dariku dalam melakukan hal itu, ya, kepada Imam Nawawi. Nah, ma'a muraqabatihi li, ya, dan begana juga Imam Nawawi sangat memperhatikannya, mengawasinya, fi harakati wa sakanati, di baik dalam saatku pergi ataupun diam, ya, di tempat. Walatfuhu bi fi jami'i dzalik, yang lembutnya Imam Nawawi dalam segala itu. Wa tadu'uhu ma'i fi jami'i halat, dan juga menyebutkan bagaimana kelembutan tawaduknya Imam Nawawi, ya. Wa ta'dibihi li fi kulli syai'in hatta al-khatarat, di mana beliau betul-betul mendidikku, kata Imam Ibn Attar, dalam berbagai hal, sampai dalam masalah ilmu, hal-hal yang jadi pikiran dalam hati atau menjadi pikiran di dalam pikiran, ya, dalam hati, yani anil khatar. Wa a'jizu an hasri dzalik, aku tidak mampu untuk menyebutkan berbagai keutamaan kemuliaan Imam Nawawi. Wa qara'tu 'alai katsiran min tasanifihi dhabtan wa itqanan, dan dia menyatakan bagaimana beliau menyebutkan bahwa aku telah membacakan kepada Imam Nawawi itu berbagai karangan-karangan beliau, tulisan-tulisan Imam Nawawi, baik dalam dhabtan, tulisan memberikan harakatnya, dan juga dalam masalah itqanan, betul-betul memantapkan apa yang telah dipelajari. Adina li radhiyallahu anhu fi islahi ma yaqa' li fi tasanifihi, dan Imam Nawawi memberikan rekomendasi kepada beliau untuk memberikan catatan ataupun membenarkan apa-apa yang terdapat kekeliruan dalam kalangan tulisan Imam Nawawi. Baik. Fa aslahtu bi hadrati asya', bahkan aku pernah mengoreksi di hadapan Imam Nawawi, ya, hal-hal yang perlu dikoreksi. Baik. Lalu beliau tulis, faqatabahu bi khatti, ditulis Imam Nawawi dengan tangannya sendiri, wa aqarrani alaihi, ya, dan Imam Nawawi membiarkan aku. Kemudian wa kuntu muddata sahbati lahu muqtasiran alaihi duna ghairi. Jadi kata Imam Ibn Attar, aku dalam belajar kepada Imam Nawawi itu memfokuskan kepada Imam Nawawi begitu lama, yaitu mulai dari tahun kata beliau sini 600 sana sab'ina wa situmi'ah. Jadi dari tahun 670, ya, atau sebelumnya sedikit, kata beliau, sampai wafatnya Imam Nawawi. Baik. Kemudian tentang rihlah beliau dalam menuntut ilmu, ya, disebutkan bahwa beliau tadi sudah kita jelaskan rihlah ke Makkah Mukarramah. Di sana beliau bertemu dengan seorang ulama namanya Yusuf bin Ishaq At-Tabari, dan juga Abil Yaman Ibnu Asakir, dan juga beliau pergi ke Madinah mendengar para ulama di sana, belajar para ulama namanya Ahmad bin Muhammad. Demikian juga berkelana menuntut ilmu ke Baitul Maqdis, ya, dan mendengar dari seorang ulama namanya Qutbuddin Az-Zuhairi, ya, di antara ulama yang dapat belajar di sana, dia belajar di sana. Dan juga pergi ke Nablus, ya, di kota di Syam juga, Imanuddin Al-Hafiz, ini Ibnu Katsir, Imad Abdul Hafiz, dan di Qahira baru belajar kepada Al-Barquhi, Al-Barquhi dan Ibnu Daqiq al-Aid. Jadi beliau juga belajar ke Ibnu Daqiq al-Aid yang telah kita bahas biografinya pada jumpa kita pada kesempatan yang lalu. Baik. Kemudian setelah itu beliau mengajar di Madrasah Salihiyah, di mana Imam Nawawi menjadi guru besar di situ, ya, sebagai ulama besar, memimpin pondok pesantrennya di situ. Kalau kita bahasa ini sekarang pondok pesantren gitu yang besar, ya. Kemudian setelah beliau kembali ke Damaskus, di sana beliau mulai menulis dan mengajar, ya. Di sana juga beliau belajar kepada ulama Kamaluddin bin Zamlakani, wa Ibnu Fakhr, wa Ibnu Majdi, wa Majid Sayrafi, wal Barzali, dan lain sebagainya. Imam Zahabi mengomentari tentang biografi Imam Ibn Attar ini, menyebutkan wa afta wa darasa.
ia telah memberi fatwa dan mengajar. Wa jama' wa sanaf, beliau mengumpulkan ilmu dan menulisnya. Wa nasakhal ajza', dan juga beliau mencatat, menasakh ilmu-ilmu buku kitab-kitab. Walahu mahasinun jammah, kata Imam Dhahabi, beliau memiliki keutamaan yang begitu banyak. Dan juga zuhud, kata beliau, wa ta'abbud, ahli ibadah, dan juga orang yang tegas dalam menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan beliau memiliki murid-murid yang begitu banyak, atba'un wa muhibbun. Baik. Manasibuhu, apa saja jabatan yang pernah diemban oleh beliau Ibnu Attar ini adalah tentu dengan ilmu yang begitu tinggi. Beliau diberi kepercayaan oleh pemerintah saat itu, ya, di mana beliau para tokoh-tokoh, ya, penguasa saat itu, ya, itu meminta kepada beliau, ya, untuk memegang beberapa jabatan, di antaranya sebagai mufti tadi kita sebutkan, ya. Kemudian disebutkan di sini, di antaranya beliau juga memegang tadi Masyikh Darul Hadis An-Nawriyah wal Qalijiniyah wal Qulaijanah, ya. Ini nama-nama dari pondok pesantren atau sekolah yang beliau bimbing, ya. Kemudian disebutkan bahwa sara fi idarati hadhil madaris siratan hasanatan, beliau memimpin lembaga tersebut dengan sejarah yang begitu baik, ya. Kemudian ada'aha baridas sana, dan beliau membuat juga berkembangnya sekolah tersebut, dan beliau tidak butuh kepada pujian-pujian, ya. Azabari dan sana, yakni maksudnya di sini disebarkan tentang berita-berita keunggulan sekolah beliau ini oleh berbagai orang, ya, yang disebarkan oleh informasi-informasi dari mulut ke mulut, ya. Nah, ini di antara juhud beliau di dalam membimbing generasi muda dalam menuntut ilmu. Kemudian adapun karang-karang beliau setelah beliau menulis, ya, dan mengajar, ya, dan beliau sangat terpengaruh dengan guru beliau, yaitu Imam Nawawi, ya, dan banyak mencontoh dalam perjalanan ilmu beliau dan juga dakwah beliau kepada Imam Nawawi. Nah, beliau menulis dalam berbagai bidang ilmu, ya. Di antaranya yang dicetak dari tulisan beliau, karangan Ibnu Attar ini adalah Tuhfatut Talibin fi Tarjamah Imam Muhyiddin. Ini beliau menulis sendiri biografi guru beliau, yaitu Imam Nawawi. Kemudian Al-Mansurat wa Ainul Masail Muhimmat, ya, juga beliau susun, ya, sebetulnya karya Imam Nawawi beliau susun dalam susunan abwab fiqhiyah, ya. Kemudian Majlisun fi Ziyaratul Kubur wa Ahkamul Maqbul minha wal Mahdhur, dan juga beliau menulis karya, yaitu hal yang berkenaan dengan ziarah kubur, hal yang dibolehkan dan hal yang dilarang. Kemudian juga beliau punya suatu tulisan yang berjudul An-Nasihatu li Ahli Hadis, nasihat bagi para ahli hadis. Adapun karya-karya beliau yang masih tersimpan di perpustakaan manuskrip maktutat, ya, di antaranya adalah Al-I'tiqad Al-Khalis min Syaqi wal Intiqad, ya. Kemudian juga kitab Al-Uddatu fi Syarh Al-Umdah, ya, dan Syarh Al-Umdah. Al-Umdah taban karya Hafiz Al-Maqdisi, ya. Kemudian juga beliau menulis Risalah fi Ahkamil Mauta wa Ghaslihim wa Takfinihim, jadi tentang cara penyembelihan mayat. Kemudian juga Risalatun Mas'alatun fil Makusi wa Hukm Fa'iliha. Ini berbicara tentang pungutan-pungutan liar, ya, hukum orang-orang yang menguti orang, ya, makus, hukum ada orang melakukannya. Kemudian beliau juga Risalatun fis Sama, itu tentang hukum, ya, di masa beliau mengingkari, yaitu suatu kebiasaan orang, perbuatan yang tidak berdasarkan amalan-amalan yang jauh dari sunnah, berzikir dengan mendendang-dendangkan bait-bait syair, ya, dalam memuji, dalam maupun bersalawat, ya.
Kemudian beliau juga adabul khatib, ya, huwa kitab ladzi, ya. Ini juga ada adab seorang khatib. Baik. Kemudian wafat beliau adalah pada awal Zulhijjah tahun 724 Hijriah. Jadi 724 Hijriah beliau wafat sebelum Imam Ibn Taimiyah, yaitu 4 tahun, ya, karena Imam Ibn Taimiyah wafat 728. Baik. Kemudian disolatkan di Masjid Al-Umawi yang sekarang masjid yang sangat bersejarah di Damaskus, ya. Dan itulah sekilas tentang biografi beliau, Imam Ibn Attar. Baik. Berapa pelajaran dari sini kita dapat bahwa tadi kita sebutkan, ada menyebutkan beliau ini Maliki, ada juga Syafi'i, dan terjemahan beliau tadi kita sebutkan bahwa beliau belajar kepada berbagai ulama-ulama hukum berbeda mazhab beliau, dan juga di antara pelajaran adalah beliau orang yang punya semangat dari kecil untuk menuntut ilmu. Kemudian juga faedahnya adalah beliau adalah orang yang melalang buana berkelana menuntut ilmu ke berbagai daerah-daerah yang jauh, ya, meskipun pada masa beliau tentu tidak semudah di masa kita sekarang, ya, baik alat komunikasi atau transportasi dan kemudahan-kemudahan lainnya, ya. Akan di masa beliau tentu akan banyak sekali, ya, di tahun pada abad yang ke-8 Hijriah tersebut, ya, tentu sangat susah mengadakan perjalanan, tapi beliau hal tersebut tidak menghalangi beliau untuk bertemu kepada ulama-ulama yang ada di masa beliau, baik yang ada di Mesir, Iskandaria, ataupun di tadi yang kita sebutkan Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis, dan juga Nablus. Baik. Itu sedikit tentang biografi Imam Ibn Attar, ya. Berikutnya kita akan coba lihat, karena waktu masih tersisa, berapa kisah yang sempat dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam peristiwa tahun 701 sampai tahun 740, ya, di rentang waktu itu. Ada beberapa kisah yang disebutkan Ibnu Katsir tentang Syekhul Islam Taimiyah, yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang materi ini, yaitu tentang materi biografi Syekhul Islam Taimiyah, ya, di mana beliau punya biografi yang ditulis oleh para ulama yang banyak sekali. Nanti kita akan coba pilih kitab-kitab yang membahas. Tentu halaqah ini agak panjang, ya, karena akan butuh penjelasan-penjelasan yang begitu banyak untuk diketahui oleh kita semua. Pertama adalah banyaknya orang mencoba menjatuhkan, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak terdapat pada diri beliau, gitu. Salah satunya ini ditulis oleh ulama Syafi'iyah Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, Al-Hafidz Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Nasiruddin Dimashqi Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 842 Hijriah. Beliau punya tulisan Ar-Raddul Wafir, ya, bantahan yang yang cukup, ya, wafir itu, ya, bantahan yang cukup, ala man za'ama, atas orang yang menuduh, ya, bi anna man sama Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir, bahwa orang yang disebut Ibnu Taimiyah Syekhul Islam adalah kafir. Jadi di sini beliau memukakan sekian banyak para ulama yang memuji dan mengagungkan Syekhul Islam Taimiyah. Ini bantahan, ya, dan beliau mengemukakan berbagai ulama-ulama yang semasa dengan Syekhul Islam Taimiyah, termasuk tadi Ibnu Attar, Ibnu Sayyidin Nas, Ibnu Daqiqil Aid, ya, dan berbagai para ulama-ulama besar lainnya. Komentar-komentarnya sampai pada ulama yang setelah mereka, ya, disebutkan di sini. Dan juga di akhir ada tambahan dari Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dan beberapa para ulama-ulama setelah itu. Nah, untuk yang zaman sekarang juga ada tulisan yang para ulama-ulama kontemporer yang memuji dan mengakui luasan ilmu Syekhul Islam Taimiyah dalam tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Halabi Al-Athari, ya, Syekh Ali Hasan. Di sini beliau
menunjukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi aqlamin munsifatin ilmiyatin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pandangan atau tulisan para ulama-ulama yang adil, yang munsif, ya. Baik Syafi'iyah, baik ulama Syafi'iyah, Azhariyah, ulama Azhar, dan Urduniyah dan Urdun. Nah, ini ketika menyebar isu, itu ketika adanya orang mengatakan bahwa pemikiran Daesh atau ISIS bersumber dari pemikiran Syekhul Islam Taimiyah, lalu timbul isu-isu, opini-opini yang dibuat akan ada pelarangan buku Syekhul Islam Taimiyah di Urdun. Nah, akhirnya beliau menulis di sini, beliau kemukakan pendapat para ulama-ulama ya yang kontemporer maupun yang sebelumnya. Di antara Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, dan juga Alam Muhammad Syurun Bali, ya, Syekh Muhammad Abu Zahra, ini ulama-ulama Azhar. Kemudian Syekh Muhammad bin Rahman Al-Baisar, Syekh Al-Azhar. Kemudian Syekh Abil Hasan An-Nadawi, An-Nadwi, naam. Kemudian juga Syekh Muhammad Hussein Makhluf, Syekh Ali Jum'ah, ya, Mufti Diyar Mistriyah wa akhirin. Dan juga di sini banyak sekali, ya, di beliau nukil perkataan-perkataan para ulama. Nah, insyaallah pada waktunya kita akan kemukakan insyaallah. Kemudian juga di sini ada buku namanya Daf'us Syubah Al-Ghawiyah an Syekhul Islam Taimiyah. Jadi ditulis oleh Murad Syukri. Nah, ini di antara buku, dan juga ada buku yang lebih luas lagi, Da'awi Al-Munawi'in li Syekhul Islam Taimiyah, yaitu tuduhan-tuduhan orang yang membenci dakwah Syekhul Islam Taimiyah. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin melihat beberapa kisah dalam rentang waktu 701 sampai 740 itu dikisahkan mendekati beberapa kisah di sini, ya. Di antaranya pada halaman 45, yaitu jilid, ya, jilid yang 18 dari Bidayah wa Nihayah, ya, jilid yang ke-18 Bidayah wa Nihayah, halaman 45. Ini dijelaskan Ibnu Katsir. Ini yang ditahqiq ini oleh Buhus Dirasat Al-Arabiyyah Al-Islamiyah, kitab Bidayah Nihayah, tahqiqnya Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin Turki. Nah, di sini beliau menceritakan pada bulan Rajab, ya, tahun 604, dibawa menghadap Syekhul Islam Taimiyah seorang syekh kana yalbasu dalaqan, ini, dan juga suka makan hal-hal yang haram, disuruh bertobat, ya, dan juga bercampur baur dengan kebiasaan meniru orang ahli kitab dan sebagainya. Kemudian juga dia orang yang suka mentakwilkan mimpi. Maka kemudian diambil darinya janji agar tidak lagi kerjanya mentakbir al-manamat, mimpi-mimpi orang, ya. Wala fi ghairi mimma la ilma lahu, dan juga hal-hal yang tidak boleh dia bicara, hal-hal yang dia tidak punya ilmu. Kemudian wa bi hadza syahr bi'aini, dan pada bulan yang sama Syekhul Islam Taimiyah pergi ke sebuah masjid namanya Narans. Di sana Syekhul Islam Taimiyah, ya, menyuruh untuk membongkar batu, ya, disebut dengan kan hunaka binahri qalut tuzaru wa tunzaru, jadi mana batu ini dijadikan tempat untuk ziarah, ngalap berkah, dan juga untuk bernazar, ya. Kemudian setelah itu tentu kaum muslimin selamat, ya, wa arahal muslimina minha wa min syirki biha. Jadi dengan hancurkannya batu yang tadi dikeramatkan itu, sehingga kaum muslimin tidak lagi berbuat syirik di tempat itu, ya. Dan juga
menjelaskan kepada kaum muslimin ya bahaya syirik dan sebagainya. Nah, dan kemudian wa bihadza wa amsalihi hasaduhu wa abrazu lahu adawah. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan gara-gara Syaikhul Islam Taimiyah mengambil sikap terhadap para pelaku-pelaku itu ya dengan meminta izin kepada penguasa untuk menghentikan perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Nah, tentu orang-orang yang ambil faedah secara materi dari perbuatan syirik tersebut, tapi tadi seperti batu yang ya orang berdatang ke sana bernazar dan tabarruk dan sebagainya ya. Nah, hal itu membuat orang-orang yang biasanya mengambil faedah dari acara kegiatan tersebut memusuhi beliau, kata Ibnu Katsir ya. Wa bihadza wa amsalihi, gara-gara ini dan semisalnya lah beliau hasaduhu, orang hasad kepada beliau, wa abrazu lahu adawa, menunjukkan permusuhan kepada beliau. Kemudian pula beliau menjelaskan tentang pandangan beliau terhadap Ibnu Arabi dan pengikut-pengikut Arabi. Fahusida ala dzalika wa udiya, karena itulah beliau dimusuhi dan dihasati. Wa ma hadza lam ta'khudhu fil lail lawmatul la'im. Namun walaupun demikian beliau tidak berhenti menjelaskan berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam akidah ya. Beliau tidak takut di hadapan Allah celaan orang yang mencela. Wala bala, tidak peduli ya. Wala mislu ilai bimakruhin. Namun orang-orang itu tidak juga mampu melakukan sesuatu yang hal yang membahayakan beliau ya. Mereka tidak bisa berbuat sesuatu yang diinginkan mereka. Yang paling wa aktsaru ma nalu minhu al-habsu, kata Ibnu Katsir. Yang paling besar yang dapat mereka lakukan untuk berbuat kesalahan hanyalah menahan beliau. Ya, ma'ana la yanqati fi bahsin la bi Misra wala bi Syam. Tetapi di dalam saat beliau ditangkap dalam tahanan, beliau tidak pernah berhenti untuk melakukan belajar, menuntut ya, bahsin, membahas ilmu ya, baik di Mesir ketika beliau ditangkap di Mesir maupun di Syam. Walam yatawajjah lahum alaihi ma yashinun ya. Jadi tidak terbukti dan mereka tidak dapat memuaskan apa yang mereka inginkan dari Syaikhul Islam Taimiyah. Tapi hanya sekedar menahan, mengambil beliau, wa inna ma akhadhu wa habasu bil jahi wa kama sayati. Nanti akan ada penjelasan, hanya mereka mempengaruhi para penguasa untuk menangkap dan menahan beliau ya. Wa ilai iyabul khalqi wa alaihi hisabu. Kemudian setelah itu kisah lain ya, disebutkan juga dalam kisah lain tentang Syaikhul Islam Taimiyah berdebat dengan tokoh sufi ya, yang ada di mazhab beliau, yang mereka ini tidak terbakar oleh api. Nah, yaitu kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayahnya ya, zikru majarah li Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ma'al Ahmadiyah. Al-Ahmadiyah di masa itu bukan Ahmadiyah yang masa sekarang ya. Maksudnya adalah salah satu sekte sufiyah, yaitu wa kaifa uqidat lahu majalis salasa, di mana terjadinya perdebatan sebanyak 3 kali. Ya, munadhara, yaitu diskusi ilmiah ya, pada hari Sabtu tanggal 9 Jumadil Ula ya, pada tahun 705 Hijriah, hadar jama'atun katsir min al-fuqara al-Ahmadiyah ila Nabi Sultan bi Qasr al-Ablaq, di mana para kelompok al-Ahmadiyah dari fuqara Sufia ini mendatangi menemui wakil ya, sultan ya. Dan juga wa hadar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, juga hadir juga di situ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka orang-orang Al-Ahmadiyah dari kelompok Sufia ini meminta kepada sultan ya, ayyakuffa Syaikhul Islam Taqiyuddin inkaru alaihim, menuntut agar Syaikhul Islam Taimiyah berhenti untuk membahas tentang kesesatan-kesesatan mereka. Nah, wa yusallima lahum halahum, agar mereka dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, maksudnya itu. Faqala Syekh Ibnu Taimiyah langsung menjawab,
hadza ma yumkin. Ini enggak mungkin. Walau bada likulli ahadin ayyar khula tahtal kitab sunnah qaulan fi'lan. Semua kita harus berhukum di bawah Al-Quran dan Sunnah, perkataan dan perbuatan. Barang siapa yang keluar dari keluarnya, maka dia wajib untuk diingkari. Ya, ala kulli ahadin. Siapa saja berhak memberikan nasihat. Fa'aradu an yafalu bihi syai'an min ahwalihim syaitaniyah allati yata'atawnaha. Lalu mereka ingin membuktikan suatu sihir, ilmu sihir yang mereka miliki, ya, fi sama'atihim. Ya. Lalu mereka ingin menunjukkan, ya, acting mereka tentang ilmu-ilmu yang mereka miliki, yang disebut dengan ilmu-ilmu karomah menurut mereka begitu, ya. Tapi sebetulnya adalah cara-cara yang penuh dengan sihir dan semacamnya. Sebenarnya yang pernah kita sebutkan dalam sebuah kesempatan, di mana Syaikhul Islam Taimiyah membongkar tipuan mereka dengan meminta mereka untuk membersihkan badan mereka terlebih dahulu dengan mandi sebelum terjadi, untuk menawarkan kepada mereka masuk ke dalam api, di mana mereka menentang dalam debat tersebut agar membakar diri masing-masing. Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan tahu kelemahan mereka, bahwa mereka itu telah memakai minyak yang terbuat dari kodok gitu, ya, di prosesnya disebutkan. Lalu mereka melumasi badan mereka dengan itu. Jadi ketika dibakar, mereka tidak terbakar. Dan Syaikhul Islam Taimiyah meminta mereka untuk mandi terlebih dahulu. Nah, dengan saya lupa apa bahan yang disuruh mandi oleh Syaikhul Islam Taimiyah mereka, atau bahkan Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan tidak usah kita membakar tubuh kita seluruhan, cukup membakar telunjuk saja atau jari saja. Akhirnya mereka mencari hila dalam sebuah perdebatan tersebut. Nah, kata Ibnu Katsir, yaitu ketika Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan, ya, ketika ingin menunjukkan mereka suatu kelebihan mereka di hadapan wakil sultan tersebut, Syaikhul Islam mengatakan itu adalah cara-cara ahwal syaitaniyah batilah. Ini adalah menggunakan ilmu-ilmu yang dipakai adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh setan. Nah, dan kebanyakan mereka ini, wa aktsaru ahwalikum min babil hiyal wal buhtan. Kata Syaikhul Islam Taimiyah, kalian ini melakukan ini adalah tipu-tipuan dan kebohongan. Wa marra minkum ayyadkhulan nar, ini kisahnya. Fa yadkhula awalan ila hammam wa yaghsil jasadu ghaslan jayidan. Kata Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan, kalau kalian memang benar jika ingin masuk api, hendaklah masing-masing kalian, ya, pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya dengan ghaslan jayidan, dengan benar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Wa yudallikhu bil khalya, dengan cuka. Jadi disuruh oleh Syaikhul Islam Taimiyah agar mereka membersihkan badan mereka dengan cuka terlebih dahulu. Wal usunan. Usunan ini saya enggak tahu apa maksudnya, ya. Summa yadkhul ba'da dzalika ila nar. Setelah itu boleh masuk ke dalam api. Jadi karena Syaikhul Islam tahu, in kana shadiqan, jika apa yang kalian katakan ini benar, jika dia ini benar, disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, silakan mereka terlebih dulu membersihkan badan mereka dengan cuka. Kemudian walau firra anna ahad min ahli bidah dakhala an-nar ba'da an yaqtasil fa inna dhalika la yadullu ala salahihi wa la ala karamati, bal halu min ahwali ad-dajajila al-mukhalifa lisyari'ah al-muhammadiyah. Ini kata Ibnu Katsir, seandainya walaupun mereka salah seorang dari al-bidah masuk ke dalam api dan dia tidak terbakar setelah mencuci badannya, itu tidak menunjukkan tentang bahwa dia orang soleh atau suatu karamah, tapi itu adalah salah satu bentuk dari tipuan-tipuan syaitan yang merupakan menyelisih syariat Muhammadiyah. Ya, idza kana syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana sahibuha ala sunnah, ya, fama dhannu bi khilafi dzalik. Ya, apabila seorang itu melakukan sunnah, bagaimana dengan orang yang bagaimana lagi apabila menyalahi sunnah? Kemudian fabtadara Syekhul Munabi' Syekhus Saleh wa qala nahnu ahwaluna innama tanfaqu 'inda tatar. Ini. Lalu mereka mengatakan kami, perbuktian dari kondisi kami adalah akan terbukti nanti ketika berhadapan dengan Tatar. Ya. Laisat tanfaqu an 'inda syara'. Jadi bukan bertentangan dengan agama. Lalu orang yang hadir menggunakan kalimat itu, bahwa kata mereka ilmu ini untuk digunakan untuk melawan Tatar, bukan untuk hal-hal yang menentang agama, kata mereka. Ya, maka orang-orang banyak
mendengar fadabatal hadiruna alai tilkal kalimah, dipeganglah pendapat itu dari dia, wa katur ingkar alaihim min kulli ahadin, ya, dan akhirnya banyak orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Kemudian summa ittafaqa hal ala annahum yakhla'una al-atwaq al-hadid min riqabihim. Kemudian mereka bersepakat untuk membuka kalungan besi yang ada di leher mereka. Ya. Jadi di mana wa anna man kharaja al kitab wa sunnah durib unuku wa sanafa syekh juz'a min tarikh al-ahmadiyah. Jadi ditantang oleh Syekh Islam Taimiyah bahwa kalau kalian memang benar dengan hal seperti itu, ya, ditantang untuk mandi, membersihkan badan mereka, dan juga untuk bertaruh dengan memenggal leher mereka masing-masing, ya. Dan kemudian ditantang oleh Syekh Islam Taimiyah untuk membuka, ya, lapisan besi yang mereka pasang di leher mereka. Kemudian menentang barang siapa bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh dia untuk dihukum, ya. Dan Syekh Islam Taimiyah kata Ibnu Katsir juga menulis kitab yang membahas tentang pembahasan Thariqah Al-Ahmadiyah ini, yaitu salah satu sekte Sufiyah di masa beliau. Ya. Wa bayana fasada ahwalihim wa masalikim, kata Ibnu Katsir juga menjelaskan bagaimana tipu-tipuan mereka dan cara-cara mereka, dan juga bermacam bentuk takhayulat, yakni tipuan-tipuan mereka, ya. Dan juga menjelaskan dari cara-cara mereka dalam beribadah, mana yang benar, mana yang salah menurut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa atharallahu sunnata ala yadayhi wa akhbana bid'atahum walillahil hamdu wa minna. Kata Ibnu Katsir, melalui perjuangan Syekh Islam Taimiyah ini Allah menegakkan sunnah dan memadamkan bid'ah mereka. Nah. Kemudian kisah lain juga disebutkan Ibnu Katsir di sini. Di majelis ini pada jumpa pertamanya pada hari Senin 8 Rajab, ya, di mana hadir para qadi-qadi, tokoh-tokoh para ulama pada hari Senin 8 Rajab tahun yang tadi 607 tadi, ya. Di situ hadir Syekh Islam Taimiyah di wakil sultan, ya, di istananya. Kemudian dibacakan akidah Al-Wasatiyah. Ini setelah beliau menulis akidah Wasatiyah. Wa hasala bahsun fi amakina minha. Lalu dicari tempat-tempat dari kitab beliau akidah Wasatiyah itu, tempat yang mana yang menyelisihi pemahaman baik Al-Quran Sunnah maupun pemahaman salaf. Kemudian wa akhira mawadi' ila majlis tsani. Kemudian ada juga ditunda juga sebagian yang dibahas pada pertemuan kedua, kata beliau. Lalu berkumpul pada hari Jumat, ini pertemuan kedua setelah salat pada tanggal 12 awal. Sebelumnya hari Senin tanggal 8, kemudian berikutnya tanggal 2 Rajab, tanggal Rajab, 12 Rajab tahun 607 Hijriah tersebut. Wa hadara Syekh Safiuddin Al-Hindi. Kemudian ada ulama namanya Safiuddin Al-Hindi, wa takallama Syekh Taqiyuddin kalaman katsiran, di mana beliau berbicara insyaallah dengan pembicaraan yang cukup panjang, ya. Lakin saqiyatahu la tamat bahran. Jadi rupanya perdebatan antara Syekh Safiuddin Al-Hindi ini dengan Syekh Islam Taimiyah seperti timba berada di tengah lautan, gitu. Summa istalahu ala yakuna Syekh Kamaluddin Ibnu Zamlakani huwa alladhi yuhaqiquhu min ghairi musamahatin. Nah, ini Zamlakani ini yang di antara yang qadi-qadi yang ada mempersidangkan Syekh Islam Taimiyah di masa itu. Fatanazar fi dzalika, lalu berdebat keduanya, wa syakara nasu min fadail Syekh Kamaluddin Zamlakani wa jaudihi zihni husni bahsihi. Kemudian orang memuji bagaimana keutamaan Syekh Zamlakani ini dengan bagusnya pemikirannya dan baiknya cara berdiskusinya. Haitsu qawama Ibnu Taimiyah fi bahsi wa takallama ma'ahu, di mana ketika diskusi dengan Syekh Taimiyah beliau dapat menjelaskan berbagai perkara dan bicara bersamanya. Summa fasal hal ala qabulil aqidah. Kesimpulan dari pertemuan itu adalah mereka tidak dapat membuktikan adanya penyimpangan di dalam
kitab Al-Wasatiyah tersebut, ya, summa fasal hal ala qabul aqidah. Dan kemudian selesai ditutuplah diskusi itu dengan diterimanya akidah wasatiyah tersebut. Wa ada syekh ila manzili mu'azzaman mukarraman. Di mana Syekh Islam kembali ke rumahnya dalam keadaan dihormati dan dihargai, dimuliakan. Ya. Kemudian wa balagha annal amah, Ibnu Katsir tentu ini masa Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir ada di sana di masa ini. Jadi ditulis ini atas ilmunya Ibnu Katsir sendiri karena beliau menyaksikan hal ini. Kemudian sampai pada beliau bahwa orang-orang awam ya hamalu lahu syam'a min babin nasr ila qasa'aini ala jari adatihim fi amzil asya wa kana hamil ala hadhihi al-ijtima'at kitabun warada min asy-sultan fi dhalika. Ini ada kisah lain ini. Ya, disebutkan orang-orang awam membawa lilin dari suatu arah ya atas doa perintah daripada sultan. Ya, yang datang yang suatu maklumat dari sultan. Ya. Yang mana yang melakukan ini al-ba'is ala irsalihi qadi Malikiyah Ibnu Makhluf. Ini di antara orang yang juga memusuhi Syaikhul Islam Ibnu Makhluf ini, ya, Syekh Nasrul Al-Minbiji, ya, dan ghairuhuma min adaihi, dari musuh-musuh Syaikhul Islam Taimiyah. Jadi mereka membawa api lilin gitu, yaitu asyam, mereka mengatakan ini adalah atas perintah sultan, yang dasarnya adalah atas permintaan al-ba'is ala irsalihi, yang mana dorongan untuk mengirim surat itu adalah Qadi Malikiyah tadi, Ibnu Makhluf dan Syekh Nasrun Al-Minbiji. Nah, yang keduanya kata Ibnu Katsir adalah di antara orang-orang yang musuh Syaikhul Islam Taimiyah. Di mana sebabnya adalah bahwa Syaikhul Islam Taimiyah Taqiyuddin kana yatakalam fil Minbiji, menjelaskan yaitu di mana Al-Minbiji ini meyakini akidah sebagaimana akidah Ibnu Arabi. Ya. Kemudian wakana li Syekh Taqiyuddin min al-fuqaha. Kata Ibnu Katsir, di mana Syaikhul Islam Taimiyah ini memiliki jamaatun, yaitu dari fuqaha, dari para fuqaha jamaah, ya, sekelompok fuqaha yahsudunahu litaqaddumihi wa 'inda ad-daulah, ya, litaqaddumi 'inda ad-daulah. Alasan juga dihasati adalah karena beliau sangat dihormati oleh para pejabat negara. Ya. Wa firadi bil amri ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Dan juga beliau adalah orang yang terkenal dalam sangat tegas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar wa ta'atin nasi lahu, dan banyaknya manusia yang mau mengikuti nasihat-nasihat beliau. Nah. Wa mahabbatihim lahu, dan juga disenangi oleh banyak orang. Ya. Wa kasrati atba'ihi, dan banyak pengikutnya. Ini yang membuat para yang lainnya menjadi hasad, kata Ibnu Katsir. Ya, wa qiyami fil haqqi wa ilmihi wa amalihi, dan dia menegakkan kebenaran, ya, secara ilmu dan juga amalannya. Kemudian setelah itu, ya, banyak kisah-kisah yang panjang di kisah Ibnu Katsir sini, ya. Kemudian ketika Naib Sultan lagi pergi berburu dan dia tidak ada di Damaskus waktu itu, ya, terjadi semacam, kata Ibnu Katsir, khabtun katsir wa tashwisun. Ya, ketika wakil sultan tidak ada, terjadi semacam keributan. Ya. Wa talab al-qadi jama'atan min ashabi syekh. Kemudian di antara hal itu menyebabkan murid-murid Syekh Ibnu Taimiyah dipanggil oleh qadi, wa azzara ba'dahum, diberi hukuman, ya. ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المزي حافظ قرأ فصلا من رد على الجهمية kitab خلق أفعال العباد. Jadi memang murid-murid beliau pun mendapatkan semacam intimidasi, ya. Kemudian di antara yang beliau adalah Syekh, ya, Al-Mizzi, Jamaluddin Al-Mizzi, yang terkenal dengan kitabnya adalah Tahzibul Kamal, ya. Kemudian beliau membacakan kitab, ya, karang Imam Bukhari, Khalq Af'al Ibad, ya, tahta qubbatin nasri ba'da qiraatil mi'at al-Bukhari, setelah beliau menyampaikan pelajaran Sahih Bukhari, ya, dengan sebab istifta faqadi ba'dul fuqaha al-hadirin wa syaka ila qadi Syafi'i Ibnu Sarsara. Nah, ini di mana akidah ini disebarkan oleh Mizzi, menunjukkan bahwa apa yang dijalankan Syaikhul Islam Taimiyah itu adalah sesuai dengan apa yang dibahas juga oleh
Imam Al-Bukhari dalam kitab Khalqul Af'al Ibad. Dan inilah yang menyebab juga ya para qadhi yang lain yang bertentangan secara etikad dengan beliau, maka dilaporkanlah sebagian para fuqaha melaporkan beliau kepada Qadhi Syafi'i namanya Sasra, ya. Dan beliau juga merupakan musuh Syaikhul Islam Taimiyah. Pasajana al-Mizzi, lalu Mizzi juga ditangkap. Nah, Imam Mizzi, pada dzalika Syaikhul Islam Taqiyuddin fata'allama lidzalik. Ketika sampai berita ditangkapnya Imam Al-Mizzi, ya, berita itu kepada Syaikhul Islam, setelah sampai berita itu kepada Syaikhul Islam Taimiyah, beliau merasa sedih dengan hal itu, ya. Wa zaba ila sijn fa akhrajahu minhu bi nafsihi. Lalu Syaikhul Islam Taimiyah pergi ke tahanan dan mengeluarkan Imam Mizzi dengan langsung secara, ya, dan kemudian beliau pergi ke istana lalu mendapatkan qadhi di sana. Fataqawwala bisabi Syekh Jamaluddin Al-Mizzi fa halafa bi nusasara labudda ayu'idahu ila sijn. Lalu Syaikhul Islam Taimiyah mendatangi istana dan bertemu dengan Qadhi Sasra tadi, Ibnu Sasra tadi, dan Qadhi Sasra menyebutkan dia harus dikembalikan ke tahanan, katanya, ya, kepada Imam Taimiyah, ya, wa illa azala nafsahu. Jadi kalau tidak dia harus mengundurkan diri. Yani mungkin Imam Al-Mizzi juga di saat itu adalah termasuk di antara qadhiyah. Kemudian fa'amara an-na'ib bi'adati tatyiban liqalbil qadhi, ya. Kemudian dikembalikanlah Imam Mizzi untuk ditangkap kembali, ditahan, ya, untuk atas permintaan tadi dari qadhi tersebut. Fahabisa indahu fil qusiyyah ayyaman summa talaku. Jadi beberapa hari saja kemudian dilepaskan. Nah. Kemudian setelah kembalinya wakil dari sultan Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang apa yang terjadi terhadap murid-murid beliau dan juga teman beliau tadi Imam Al-Mizzi, ya. Fata'allama naib lidzalika wa nada fil balad alla yatakallam ahadun fil aqaid. Akhirnya naib sultan, ya, menyampaikan berita itu merasa sedih dan beliau membuat keputusan, ini naib sultan ini, bahwa tidak boleh seorang pun lagi membahaskan tentang aqaid dan masalah-masalah akidah. Barang siapa yang membahas hal itu, katanya halal darahnya. Nah. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa laqad ra'aitu faslan min kalami Syekh Taqiyuddin fi kaifiyati ma waqa'a fi hadhihi al-majalis as-salasa min al-munazarat. Kemudian kata beliau, Ibnu Katsir menjelaskan, aku juga pernah membaca dari perkataan Syaikhul Islam Taimiyah bagaimana terjadinya diskusi dalam tiga kali majelis dalam perdebatan tersebut. Baik. Kemudian itu diantara kisah-kisah yang dialami oleh Syaikhul Islam Taimiyah, ya. Kemudian juga ya, terjadi lagi pada pertemuan berikutnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, pada yang kali ketiganya, pertemuan ketiga adalah pada 7 Sya'ban tahun yang sama, ya, pada tahun yang sama di istana, di mana berkumpul jamaah min al-ridha bil aqidah al-madhkurah. Semuanya sepakat untuk menerima aqidah al-madhkurah, maksudnya adalah tentang aqidah al-wasatiyah yang ditulis oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Dan pada hari itu dipecatlah Ibnu Sasra, ya, dia mengundurkan diri, ya. Ibnu Sasra ini mengundurkan diri dari dengan sebab, ya, dari hukumnya, dengan sebab dari perkataannya yang didengar oleh sebagian orang, wa Syekh Kamaluddin Zamlakani. Baik. Kemudian pada tanggal 26 dari Sya'ban tersebut dikembalikan Musyawarah kepada qada. Diangkat lagi menjadi qadhi dengan usulan dari seorang qadhi yang lain, yaitu Mambiji yang tadi salah seorang dari orang-orang yang musuh Syaikhul Islam Taimiyah yang berakidah Ibnu Arabi tadi, ya. Dalam di mana di dalam keputusan dia membuat sebuah surat, ya, inna kunna rasamna bi'aqli majlisin li Syekh Taqiyuddin min Taimiyah wa qad balagana anna ma uqida lahu min majlis wa annahu ala madhhab salaf. Jadi akhirnya Ibnu Mambiji ini mengakui, sungguh kami telah menulis tentang untuk terjadinya diskusi dengan Syaikhul Islam Taimiyah,
dan telah sampai kepada kami apa yang dilakukan dalam diskusi tersebut, bahwa beliau adalah mengikuti mazhab salaf, ya. Wa inna ma aradna bidzalika bara'ata sahati mimma nusiba ilaihi. Tujuan kami mengadakan diskusi-diskusi munazarat tersebut, debat-debat tersebut, untuk membersihkan dia dari tuduhan-tuduhan yang disematkan kepadanya atau yang dituduhkan pada Salaf Islamiyah, untuk dibuktikan bahwa itu tuduhan-tuduhan itu dah tidak benar. Nah, ini pengakuan dari Al-Imam Biji dalam sebuah tulisannya tentang Syekhul Islam Taimiyah. Itu yang dapat kita bahas beberapa kisah yang disebutkan Ibnu Katsir tentang Syekhul Islam Taimiyah, ya, dalam Bidayah wa Nihayah. Dan kisah di sini beberapa majelis juga disebutkan pada kali yang lain, kisah-kisah di mana Syekhul Islam ditangkap, sebab-sebabnya, bahkan juga beliau pernah dipukuli dan beliau sampai pingsan. Kemudian orang-orang ingin menghukum para pemukul beliau, namun beliau memaafkan, dan banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan Ibnu Katsir di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita jelaskan, apa yang telah kita sampaikan, dapat kita ambil faedah bagaimana bahwa apa yang dialami Syekhul Islam Taimiyah merupakan fitnah-fitnah di masa hidup beliau, ketika beliau menyampaikan akidah yang benar kepada umat, dan beliau mendapatkan tentu tuduhan-tuduhan dari musuh-musuh dakwah beliau. Namun tuduhan-tuduhan itu ketika diadakan diskusi tidak terbukti sama sekali. Dan ini suatu sikap yang bijak dilakukan oleh seorang hukam atau pemerintah ataupun seorang yang penegak hukum, ya. Tidak hanya menerima tuduhan-tuduhan tanpa ada pembuktian dan juga tanpa ada klarifikasi dari orang yang dituduh. Nah, seandainya ada tuduhan-tuduhan terhadap sebuah pondok ataupun markas atau apa, memiliki paham-paham yang menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, setidak-tidaknya dikonfirmasi, dan orang yang menuduh harus dihadirkan apa bukti yang dibawa oleh dia, apakah ada tulisan, apakah ada ceramah, kemudian konfirmasi kepada orang dituduh, lalu dibuktikan apa benar atau tidak. Yang sebagaimana terjadi salah satu diskusi di masa Syekhul Islam Taimiyah, dan akhirnya para ulama menerima, ya, apa yang beliau sampaikan, ya, bahkan musuh beliau sendiri menulis pengakuan tersebut, dan beliau membenarkan apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Aqidah al-Wasatiyah. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dari penjelasan mengenai biografi Imam Ibn Attar Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bisa diambil faedah apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan mungkin hanya satu pertanyaan dan kami ajukan di layanan pesan WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Yaitu yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, benarkah tingkatan ulama di setiap negara itu berbeda atau di setiap wilayah dan waktu itu berbeda? Adakah ulama yang disepakati akan keilmuannya di negeri kita sekarang ini? Mohon jawaban dan penjelasannya, Ustadz. Baik, para ulama tentu bertingkat-tingkat ilmu mereka, ya, di setiap negara juga demikian, bahkan di dunia tentunya. Dan ada ulama-ulama yang masyhur, yang ilmunya jelas, pemahamannya jelas, ya. Guru-gurunya demikian juga, dan juga jelas jenjang pendidikannya di mana, belajar kepada siapa. Ya, dan negara kita tidak sunyi di para ulama, ya. Banyak sekali para ulama, tetapi kita perlu pahami bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidak maksum, di antara mereka pasti ada hal-hal yang didiskusikan dengan taraf ilmu mereka yang berbeda tentunya. Nah, ini bagi orang awam dalam menyikapi perbedaan para ulama itu adalah tidak perlu mengomentari dengan dengan baper kata orang sekarang, atau berlebihan perbedaan-perbedaan itu, karena para ulama dalam perbedaan mereka berdasarkan ilmu. Dan orang awam tidak perlu ikut meramaikan perbedaan-perbedaan yang tanpa ada berdasarkan kepada ilmu. Nah, itu cara kita memahami para ulama. Ya, dan perbedaan para ulama bukan hari ini. Dari masa-masa sejak dahulu sudah ada perbedaan-perbedaan itu, namun mereka di dalam perbedaan-perbedaan itu mereka mengemukakan hujah-hujah mereka. Bukan berdasarkan emosional tanpa ada dalil, atau dengan provokasi masyarakat atau umatnya atau pengikutnya untuk
membuat fitnah, membuat tuduhan-tuduhan, tidak. Tapi ulama-ulama dulu, jika kebenaran itu pada lawannya dia jelas, maka mereka tetap mengakui. Cuma tadi Ibnu Mimiji tadi dan beberapa ulama tadi, mereka langsung menjelaskan bahwa setelah selesai diskusi, memang tidak ada masalah. Dalam kitab yang ditulis Syekh Islam Taimiyah terutama, dan kitab yang dibicarakan dijadikan bahan diskusi adalah Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, semua di akhirnya mereka menerima. Nah, jadi untuk rujukan ilmu, banyak sekali ulama-ulama di negara kita, baik di kalangan para ulama-ulama Nahdiyin maupun Muhammadiyah, mereka masih, insya Allah masih banyak ulama-ulama yang bisa diambil mereka, dan juga di luar-luar ormas-ormas tersebut, ya. Dan juga tidak ada keharusan bila kita beda ormas lalu kita tidak boleh belajar, ya. Tidak ada demikian, karena tidak di kotak-kotak umat ini. Umat ini diarahkan untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, bagaimana mereka menafsirkan ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, ke situ diarahkan, bukan kepada pendapat-pendapat, ya, yang berseberangan dengan pendapat para ulama-ulama yang terdahulu. Utamanya tentu baik setelah generasi salaf para ulama-ulama yang masyhur dalam fikih dan hadis, seperti para ulama-ulama mazahib, baik di kalangan Malikiyah maupun Syafi'iyah maupun Hanabilah maupun Al-Ahnaf dan lain sebagainya. Jadi kita tetap menghormati para ulama, dan ulama tersebut pastinya tidak maksum, pasti punya pandangan dan pendapat-pendapat yang berbeda. Namun, ya, kebenaran itu ketika dijelaskan akan tampak benar dengan dalil-dalilnya. Maka lihatlah ulama-ulama yang jujur di dalam menyampaikan ilmu, yang berdasarkan dalil dan juga memahami dalil itu sesuai dengan pandangan para salafus soleh, menafsirkan dengan penafsiran para ulama-ulama yang terkemuka dari masa ke masa sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban Al-Ustadz, dan maksud dari kami ingin melanjutkan pertemuan ini, namun waktu yang tidak memungkinkan Ustadz untuk sesi soal jawab ini kami ajukan kembali, dan kami mohon maaf, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah. Baik, hal yang perlu kita lakukan bersama adalah bagaimana kita di dalam membaca biografi para ulama, agar kita mendengar bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, dan juga mewarisi ilmu mereka tentunya. Yang mengenal kitab-kitab mereka, karang-karang mereka, dan juga bagaimana mereka menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka dengan mengadakan diskusi dan mengadakan dialog. Nah, ini suatu suasana ilmiah yang harus dihidupkan, di mana dibiasakan, ya, saling berdiskusi dengan kepala dingin, dengan cara-cara yang terhormat tentunya, dengan penuh keilmiahan, bukan dengan cara emosional yang tidak berdasarkan pada dalil dan juga fitnah-fitnah yang tidak ada buktinya. Kemudian terakhir adalah bahwa kita sedang berada pada 10 terakhir, pada hari-hari awal 10 Zulhijjah, tentu kita memanfaatkan untuk berbagai macam bentuk kegiatan ibadah. Ya, kita semua sudah mendengar bagaimana keutamaan 10 awal dari Zulhijjah ini. Sedikit pesan adalah perbedaan para ulama dalam menyikapi masalah puasa Arafah tidak perlu dibahas dengan berpanjang lebar. Pendapatnya sudah jelas, ada dua pendapat yang masing-masing mempunyai hujah masing-masing, dan kita harus saling menghormati perbedaan pendapat tersebut tanpa harus dipanas-panasin, ya. Ketika ustaz membahas sebuah dalil, dia sudah mengkaji, ya, masalah itu dari berbagai sisi pandang ulama yang lain, baik yang berpendapat berpuasa menurut hari Arafahnya sesuai dengan alat informasi yang dapat membantu mengetahui orang wukuf di Arafah, ataupun pendapat ustaz lain yang lebih mendukung pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwa puasa Arafah mengikuti hari atau tanggal negara masing-masing. Jadi harus dijaga ketentraman dan kedamaian itu. Perbedaan-perbedaan ini bukan pada kita sekarang ini, tapi kita juga melihat bagaimana manhaj para ulama dalam membimbing umat, dan juga bagaimana umat ketika menyikapi perbedaan para ulama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.